Selamat datang pemirsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang desain rumah satu lantai yang dapat menjadi inspirasi bagi Anda yang sedang merencanakan untuk membangun atau merenovasi rumah Anda. Rumah satu lantai merupakan pilihan yang tepat untuk Anda yang menginginkan rumah yang praktis dan nyaman. Meskipun hanya memiliki satu tingkat, rumah satu lantai dapat didesain dengan berbagai macam konsep dan gaya yang membuat terlihat modern dan mewah. Rumah satu lantai cocok untuk keluarga kecil atau orang yang lebih tua, yang ingin menghindari tangga yang berbahaya atau sulit diakses. Keuntungan memiliki rumah satu lantai adalah lebih mudah dan murah dalam perawatan dan renovasi, serta lebih mudah diakses oleh orang yang memiliki masalah mobilitas. Namun, salah satu kelemahan rumah satu lantai adalah terbatasnya ruang dan lahan, sehingga tidak ideal untuk keluarga yang memiliki anggota yang lebih banyak atau menginginkan privasi yang lebih baik. Dan dalam video ini, saya akan memperlihatkan contoh desain rumah satu lantai yang menarik dan elegan, di mana rumah ini berdiri di atas lahan lebar 13 meter serta panjang 13 meter. Dengan ukuran tersebut, rumah ini dapat dilengkapi dengan 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, ruang keluarga, ruang makan, dapur, carport, dan ruang pendukung lainnya. Jika dilihat dari luar, rumah ini terlihat seperti menggunakan model atap dak beton. Namun sebenarnya, rumah ini menggunakan model atap miring dari bahan UPVC. Atap UPVC yaitu atap yang terbuat dari bahan UPVC atau Unplasticized Polyvinyl Chloride. Perlu diketahui bahwa UPVC ini merupakan bahan yang sering dan cocok digunakan sebagai material produk atap di negara tropis seperti Indonesia. Bahan UPVC ini memang dikenal sangat kokoh dan tahan lama menghadapi korosi akibat hujan dan panas. Dengan menggunakan atap UPVC ini, Anda juga bisa mendapatkan kenyamanan dalam rumah. Dikarenakan, atap UPVC merupakan insulasi yang hebat dibandingkan material atap lainnya, sehingga mampu meredam panas dan suara bising. Bahkan, atap UPVC ini mampu memantulkan sinar ultraviolet, sehingga kesejukan ruangannya dapat terus terjaga. Dikarenakan rumah ini memiliki ukuran lahan yang cukup luas, jadi rumah ini bisa ditempatkan taman kecil, dengan ukuran taman yaitu panjang 7,5 meter, serta lebar 2,5-3 meter. Taman pada rumah dapat menjadi salah satu elemen penting dalam desain dan penataan lingkungan rumah. Taman dapat memberikan banyak manfaat baik dari segi estetika, kesehatan, maupun lingkungan. Beberapa manfaat taman pada rumah antara lain menambahkan keindahan, menurunkan suhu pada lingkungan sekitar, memperbaiki kualitas udara, dan memberikan relaksasi dan kesehatan. Untuk tempat parkir kendaraan, rumah ini terdapat sebuah carport yang berukuran panjang 6 meter serta lebar 5,5 meter. Carport dapat menjadi alternatif atau pengganti garasi yang lebih murah dan mudah dibangun. Selain itu, carport juga dapat memberikan keuntungan, seperti memberikan perlindungan terhadap cuaca, terutama panas dan hujan, serta melindungi kendaraan dari kerusakan akibat sinar matahari yang terus-menerus. Carport juga dapat meningkatkan estetika dan nilai properti rumah dengan memberikan tampilan yang lebih modern dan minimalis. Setelah melihat semua bagian luarnya, lanjut kita menuju bagian dalam rumah ini. Begitu masuk rumah, kita akan langsung berada di ruang keluarga, ruang makan, dan dapur yang menyatu. Dengan ukuran ruangan yaitu panjang 8,8 meter, lebar 5,5 meter, serta tinggi ruangan 3,2 meter. Dengan begitu, rumah ini tidak terdapat ruang tamu khusus. Konsep rumah tanpa ruang tamu mungkin terdengar tidak biasa, namun ide ini telah diadopsi oleh beberapa arsitek atau desain interior untuk menghasilkan rumah yang lebih fungsional dan terasa lebih terbuka. Konsep desainnya memungkinkan adanya penggabungan antara ruang keluarga, ruang makan, dan area dapur menjadi satu ruangan yang terbuka. Dalam hal ini, fungsi ruang tamu digantikan oleh ruang keluarga yang lebih luas dan nyaman, yang terintegrasi dengan area makan dan dapur. Model rumah seperti ini juga sering disebut rumah open space. Rumah dengan tema open space merupakan konsep desain rumah yang mengutamakan penggunaan ruang terbuka yang seamless atau tanpa batas. Pada konsep desain ini, ruangan-ruangan seperti ruang keluarga, ruang makan, dan juga dapur seringkali digabungkan menjadi satu ruangan yang luas. Rumah dengan tema open space tanpa ruang tamu menawarkan banyak keuntungan, di antaranya yaitu memberikan kesan yang lebih luas dan terbuka,
memudahkan sirkulasi udara dan cahaya, dan memberikan fleksibilitas dalam penggunaan ruangan. Namun, ada juga kekurangan dalam konsep rumah tanpa ruang tamu. Salah satunya adalah kurangnya privasi, terutama jika ada tamu yang berkunjung atau kerabat. Selain itu, rumah dengan tema open space juga dapat menjadi lebih berisik, karena suara dari satu area dapat dengan mudah terdengar di area lain. Konsep ini juga dapat memerlukan perencanaan yang lebih matang untuk membuat ruangan-ruangan terlihat terorganisir dan tidak berantakan. Dalam hal ini, jika Anda mempertimbangkan untuk merancang rumah tanpa ruang tamu, perlu dipertimbangkan kebutuhan dan gaya hidup Anda, serta berkonsultasi dengan arsitek atau desainer interior yang dapat membantu merancang rumah yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Dari ruang utama, lanjut kita ke kamar tidur utama. Kamar ini berukuran panjang 4,3 meter, lebar 4,2 meter, serta tinggi ruangan 3,2 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar ini bisa ditempatkan tempat tidur king size, yaitu tempat tidur yang berukuran panjang 200 cm serta lebar 180 cm. Selain tempat tidur king size, kamar ini juga dilengkapi dengan 2 unit bedside table, meja rias, serta lemari pakaian. Kamar tidur utama adalah ruangan yang paling penting dalam sebuah rumah. Ini adalah tempat di mana Anda dapat bersantai dan mengistirahatkan diri setelah seharian beraktivitas. Oleh karena itu, perencanaan dan desain kamar tidur utama sangat penting agar Anda merasa nyaman. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan saat merancang kamar tidur utama antara lain ukuran kamar, jumlah penghuni, dan kebutuhan dan preferensi pribadi. Sebaiknya hindari membuat kamar tidur terlalu ramai dan penuh dengan perabotan, sehingga tetap memberikan kesan luas dan nyaman untuk beristirahat. Selain itu, pastikan kamar tidur memiliki pencahayaan yang cukup dan ventilasi yang baik untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan penghuninya. Kamar tidur utama ini terdapat kamar mandi pribadi. Kamar mandi ini berukuran panjang 2,5 meter serta lebar 1,5 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar mandi ini masih bisa ditempatkan wastafel, kloset duduk, serta area shower. Keuntungan memiliki kamar mandi pribadi adalah privasi yang lebih baik dan kenyamanan. Anda tidak perlu berbagi kamar mandi dengan orang lain, sehingga Anda bisa merasakan lebih nyaman dan bebas untuk menggunakan kamar mandi sesuai dengan kebutuhan Anda. Lanjut kita ke kamar tidur kedua. Kamar ini berukuran panjang 4,2 meter, lebar 2,9 meter, serta tinggi ruangan 3,2 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar ini bisa ditempatkan tempat tidur queen size, yaitu tempat tidur yang berukuran panjang 200 cm serta lebar 160 cm. Selain tempat tidur queen size, kamar ini juga dilengkapi dengan bedside table, lemari pakaian, serta meja belajar. Lanjut kita ke area kamar mandi. Kamar mandi ini berukuran panjang 3 meter serta lebar 1,3 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar mandi ini masih bisa ditempatkan wastafel, kloset duduk, serta area shower. Kamar mandi berukuran kecil bisa jadi tantangan tersendiri dalam perencanaan desain dan penggunaannya. Namun dengan beberapa strategi desain dan pengaturan yang tepat, kamar mandi kecil dapat tetap terlihat cantik dan nyaman untuk digunakan. Lanjut kita ke kamar tidur ketiga. Kamar ini berukuran panjang 3,5 meter, lebar 3,3 meter, serta tinggi ruangan 3,2 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar ini bisa ditempatkan tempat tidur queen size, 2 unit bedside table, lemari pakaian, serta meja belajar. Untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami, kamar ini terdapat bukaan jendela ke arah depan atau taman. Lanjut kita ke halaman belakang. Ukuran halaman belakang ini yaitu panjang 7,2 meter serta lebar 1,5 meter. Halaman belakang dapat dijadikan sebagai tempat sirkulasi udara yang baik untuk rumah Anda. Udara segar dan sejuk dari luar dapat masuk ke dalam rumah melalui pintu atau jendela yang terbuka di halaman belakang, sehingga udara dalam ruangan akan terasa lebih segar dan sehat. Dan pastikan untuk menjaga kebersihan dan keindahan halaman belakang, agar dapat memberikan kenyamanan dan kesehatan bagi penghuni rumah. Terdapat sebuah ruang cuci yang berukuran panjang 1,5 meter serta lebar 1,3 meter.
Ruang cuci ini bisa ditempatkan 1 unit mesin cuci front loading. Dari ruang cuci, lanjut kita ke area gudang. Gudang ini berukuran panjang 2 meter, lebar 1,5 meter, serta tinggi ruangan 2,5 meter. Gudang dalam rumah merupakan sebuah ruangan yang khusus digunakan untuk penyimpan berbagai barang atau peralatan rumah tangga yang jarang digunakan atau tidak digunakan sama sekali. Dengan memiliki gudang dalam rumah, Anda dapat menyimpan barang-barang dengan lebih aman, terorganisir, dan mudah diakses kapan saja. Nah, itulah desain rumah yang berdiri di atas lahan 13 x 13 meter. Semoga desain rumah ini bisa memberi Anda sedikit inspirasi. Dan untuk estimasi biaya pembangunan rumah seperti ini yaitu di kisaran 320–370 juta rupiah. Biaya tersebut belum termasuk furnitur dan juga kitchen set. Dan perlu diingat, untuk estimasi biaya pembangunan tiap daerah akan berbeda. Perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan harga material dan perbedaan upah tukang. Jadi di daerah Anda mungkin bisa lebih murah lagi atau bahkan jauh lebih mahal. Sekian desain rumah kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di lain kesempatan.